Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara. Hari Selasa 2 Februari 2021, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 40. Dalam pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menyatukan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Ada juga di situ seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadat dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat anak itu dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan bersyukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf serta anak itu ke kota kediamannya, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudari-saudara terkasih, tema yang kita renungkan sekarang adalah teladan keluarga kudus. Saudara-saudari, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Maria dan Yosef mempersembahkan putra sulungnya seturut tata cara keagamaan Yahudi. Maria dan Yosef
setia dengan tradisi agama yang dianutnya. Sekalipun mereka miskin, mereka memberikan yang terbaik yang mampu mereka berikan. Selain anak sendiri, mereka juga mengorbankan sepasang tekukur sebagai ucapan syukur. Pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang kita rayakan hari ini memanggil saudara dan saya untuk belajar dari dua pribadi sederhana yang miskin, yaitu Maria dan Yosef. Hal pertama, dalam keterbatasan mereka, mereka berani menyerahkan anak mereka kepada Allah. Hal kedua yang mereka perlihatkan untuk saudara dan saya, mereka memberikan persembahan materi, apa yang ada pada mereka, yaitu berupa sepasang burung tekukur. Persembahan sederhana dari mereka yang tidak mampu, ada beberapa pesan rohani bagi saudara dan saya, teristimewa keluarga-keluarga. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Keluarga-keluarga Yahudi sangat percaya bahwa anak itu pemberian Tuhan, dan karena itu perlu dikembalikan, dipersembahkan kepadanya. Hal kedua, keluarga yang taat. Keluarga Kudus Nazaret adalah keluarga yang sangat taat pada hukum Taurat. Mereka melihat makna yang indah dan mulia di dalam hukum itu. Hanya Allah yang mampu menguduskan anaknya. Ketika anak telah dikuduskan oleh Allah, maka dia dapat bertumbuh dalam kebaikan dan kebenaran Allah sendiri. Dan ketiga, hidup yang benar dipersembahkan kepada Allah. Pada zaman modern ini sekarang, banyak orang tua mengalami disorientasi. Tidak sedikit orang tua hanya memperhatikan kebutuhan afeksi, intelektual, dan finansial anaknya. Mereka mengabaikan pembentukan iman anak, seperti melatih anak untuk bisa berdoa, melatih anak untuk bisa membaca dan merenungkan sabda Tuhan, membiasakan anak mengikuti perayaan Ekaristi, mengikut sertakan anak dalam sekolah minggu. Akibatnya, anak hanya tahu dibelai, diberi uang saku, dibelikan mainan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih, mari kita terus meneladani keluarga Kudus Nazaret dengan mengubah yang salah dalam diri kita, dalam merasa, berpikir, dan bertindak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih juga atas kesehatan badan dan jiwa. Yesus, ketika Engkau dipersembahkan di Bait Allah oleh kedua orang tuamu, banyak pribadi yang menantikan kehadiran-Mu di Bait Allah. Demikian juga kehadiran-Mu kami nantikan di dalam hati kami, sehingga Engkau sungguh menjadi yang utama dan segala-galanya bagi hidup kami, hidup jasmani dan rohani kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.